sudah belajar mendalam, dia sekolah di SMKI, kemudian juga sempat melanjutkan ke ISI. Nah, memang sudah dan keinginan dia sendiri, saya sendiri juga nggak pernah mendesak anak harus begini begitu, sama anak saya beri kebebasan. Dan alhamdulillahnya anak saya sendiri punya kerentek untuk mengikuti jejak bapaknya mengembangkan wayang. Maksudnya tetap sebagai dalam WKS nanti rencana? Ya kita nggak tahu, tapi yang terpenting kan dia belajar, ada kemauan. Dia ada kemauan dan dia sudah belajar atau sudah pentas di wayang klasik, wayang Jawa. Okay. Tapi misalnya pernah uji coba pentas ekspedisi wayang wahyu, wayang WKS. Wayang WKS. Oh belum, karena ini memang apa namanya, istilahnya bukan sombong ya, ini memang tidak mudah wayang ini. Iya, betul. Karena wayang ini alatnya sangat sederhana, tetapi yang tidak sederhana pikirannya. Makanya ini kan tokohnya sedikit, tapi mau dibuat sampai ratusan cerita juga bisa. Tapi itu kan sesuatu. Saya sendiri itu menantang diri saya sendiri, bagaimana saya menghidupkan sebuah benda ini menjadi sebuah tokoh yang hidup. Maka saya bikin wayangnya, ini sudah bagus. Awal-awal saya bikin itu gambarnya sak-sak Pak, cet-cetnya waton. Ini sudah apa paten ya Pak ini? Iya, ini sudah istilahnya sudah saya. Ini dari kulit Pak? Kulit. Oh, kulit. Iya. Cuma enggak dijual Pak ya? Enggak, sebenarnya banyak yang mau beli, cuma saya enggak, ini pusaka yang sangat berharga Pak Jeli. Sebenarnya bisa saya duplikat, saya jual kan sebenarnya bisa, tetapi betul, seharusnya bisa. Iya. Tapi hak ciptanya kan tetap sama ya. Misalnya dibuat di itu yang produksi wayang itu kan ikut ini persis jadi. Iya. Ini wayang ini panjenengan seket terus kemudian pesen di orang yang natah wayang. Yang natah itu. Iya. Oh, nanti bentuknya seperti ini tokoh-tokohnya. Iya. Gitu ya. Tapi karakternya yang bikin saya ya, gambar karakter. Iya, betul. Kemudian tuh ini terakhir ini Pak, bahasa-bahasa khas ini tokoh-tokoh ini kan dialeknya kan khas sekali Pak. Iya. Khususnya ini siapa ini dua orang. Ya, Lurah Semar, Karyo, Mbak Sidik, Kampret, Sodrun, ini tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh utama ya Pak. Iya, ini tokoh-tokoh yang populer. Jadi selalu melibatkan tokoh-tokoh ini pasti dalam cerita. Iya. Terus tambahan-tambahan istilahnya dalam teater kan pemeran pembantu itu ada Bu Lurah, Pak Lurah, terus Pak Demang segala macam itu. Iya, banyak. Ya. Terakhir Pak Dideng nih, ini untuk pesan-pesan kepada Indonesia masa kini Pak. Ya mungkin kalau dikaitkan dan sampai sebagai seorang seniman wayang ini maunya gimana Pak Joni kalau Indonesia masa kini ini situasinya kan sampai sudah tahu juga. Minta maaf yang mungkin bisa memberikan statement gitu. Ya, yang pasti bahwa terutama generasi muda harus sadar bahwa sebenarnya kita itu bukan bangsa yang bodoh, bahwa kita ini adalah tedak turun atau kita ini keturunan dari leluhur yang sangat cerdas, dan perlu waspada bahwa potensi kecerdasan bangsa kita ini menjadi target skenario untuk dilumpuhkan oleh kekuatan asing, dan itu bukan hoax, itu bisa diteliti, bisa dikaji ya. Bahkan sampai Julina mengatakan dalam konsep architect of deception ya kan, untuk menghancurkan sebuah bangsa itu adalah kaburkan sejarahnya, kemudian hancurkan bukti-bukti sejarahnya supaya tidak bisa dibuktikan lagi kebenarannya, dan katakan kepada generasi mudanya bahwa leluhur mereka itu bodoh dan primitif. Nah, itulah desain skenario untuk melumpuhkan kecerdasan potensi bangsa Nusantara yang kemudian menjadi Indonesia, yang dulunya adalah termasuk salah satu peradaban paling kuno, salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu peradaban paling kuno di dunia adalah di Nusantara, dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, terbukti dengan adanya situs Gunung Padang, Borobudur dan lain-lain. Itu artinya bukan karya cipta bangsa bodoh, bukan karya bangsa cipta yang besar, bukan karya cipta bangsa yang primitif, tetapi bangsa yang cerdas, yang bangsa yang canggih. Dan itu tercipta sudah ribuan tahun yang lalu. Nah, maka dari itu saya berharap bangsa ini sadar dan kemudian menata diri, bangkit untuk melawan hegemoni dari potensi-potensi kekuatan yang hendak meruntuhkan Indonesia demi menguasai kekayaan alam Indonesia. Itu sedang terjadi. Dan kita berada di ambang gawat, maka kita semua bangsa Indonesia perlu sadar dan kemudian bangkit untuk bersatu, kemudian mengkonsolidasikan diri, kemudian untuk bangkit untuk sadar, berbenah diri,
supaya kita bisa mencapai apa yang dimimpikan oleh Soekarno, bagaimana Indonesia menjadi mercusuar dunia. Dan kuncinya terutama generasi muda jangan takut untuk berkreasi, karena sebuah generasi itu tidak boleh dibebani oleh sejarah masa lalu. Setiap generasi punya hak untuk menorehkan sejarahnya sendiri. Ya. Nah itulah kira-kira kurang lebih itu. Yang penting satu, kesadaran ya, kita bangsa besar. Yang kedua, generasi muda harus berani, harus kritis, harus kreatif. Sip. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Sore hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan seorang seniman besar. Saya katakan sudah maestro Pak seharusnya. Mudah-mudahan diakui maestro. Masih biasa. belum maestro. Terima kasih matur nuwun Pak Dwideng. Sama Salam sehat selalu untuk keluarga, hormat. Semoga kita tetap terus berkarya. Terima kasih Pak Owot dengan Mas Cepot yang sudah membantu proses liputan pada sore hari ini di Wayang Kampung Sebelah atau WKS. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam budaya, jayalah Indonesia. Matur nuwun Pak. Terima kasih.